Halo Civil Engineers, saya Ardes Puspamardana yang akan membantu teman-teman dalam menyelesaikan proyek pembangunan rumah sederhana pada modul estimasi biaya konstruksi. Pada video sebelumnya kita telah membahas perhitungan volume untuk pekerjaan tanah dan fondasi, lalu dilanjutkan pada video ini akan membahas mengenai perhitungan volume untuk pekerjaan beton. Lalu yang dibahas pertama kali, subbab pertama adalah pekerjaan beton non-struktur dengan detail sub pekerjaan adalah lantai kerja footpad 5 cm. Lantai kerja footpad 5 cm pada video sebelumnya digunakan untuk menghitung secara total volume pondasi footpad 1 dan 2 sebagai pengurang galian tanah pondasi footpad. Nah, sekarang pada video ini juga akan dibahas lagi di mana pada pekerjaan beton diperlukan lantai kerja footpad setebal 5 cm di bawah pondasi footpad itu sendiri. Berarti seperti yang kita tahu bahwa panjang pondasi footpad 0,8 meter, lebarnya 0,8 meter, lalu tinggi lantai kerjanya 0,65 meter dan jumlah footpad baik 1 dan 2 adalah 11 buah. Berarti volume lantai kerja footpad 5 cm adalah 0,35 meter kubik. Lalu selanjutnya adalah rabat beton 5 cm. Rabat beton itu dihamparkan pada bagian dalam bangunan. Teman-teman dapat melihat kursor ini. Jadi rabat beton itu dihamparkan pada bagian dalam bangunan di bagian dalam pondasi batu kali 1 dan batu kali 2. Ini semuanya kotak-kotak ini dihitung luasnya. Nah, ini dihitung luasnya semuanya yang bagian dalam bangunan loh ya. Lalu kita pindahkan hasil perhitungan luas ke dalam file Excel. Perhitungan volume diketahui L1 9,8, L2 8,1, L3 21, L4 6,9, L5 5,1, dan L6 6,7 meter persegi. Lalu semuanya dijumlahkan menjadi total luas menjadi 58 meter persegi. Diketahui juga tebalnya untuk rabat beton adalah 5 cm atau 0,05 meter. Lalu dapat dihitung volume rabat beton dengan mengalihkan total luas area rabat beton dikali dengan tebal rabat beton, hasilnya volumenya adalah 2,9 meter kubik. Selanjutnya adalah subpekerjaan beton struktur. Beton struktur yang pertama adalah footpad. Jadi footpad adalah struktur ya. Kita hitung volume beton struktur untuk footpad, di mana panjang footpad adalah 0,8, lebarnya 0,8 dan tebalnya 0,25. Tebal footpadnya, jadi tebal pondasi footpadnya ini adalah 0,25 dan jumlah footpad itu 11 buah. Jadi total volumenya adalah 1,76 meter kubik. Selanjutnya adalah kolom pendek atau kolom pedestal. Kolom pedestal itu adalah kolom yang ada di atas footpad. Jadi pada pondasi itu ada dua jenis. Bagian atas itu kolom pedestal dan bagian bawah itu footpadnya. Jadi kita hitung kolom pedestalnya. Panjangnya adalah kolomnya ini adalah 0,3 dikali 0,15 meter. Tingginya untuk kolom pedestal adalah 1,5 meter. Jumlah pondasi footpad adalah 11 buah sehingga volumenya adalah 0,74 meter kubik. Selanjutnya adalah mencari volume beton untuk kolom praktis. Yang pertama adalah kolom praktis lantai 1. Di sini terdapat dua perhitungan. Yang membedakan adalah tinggi dari kolom praktis pada lantai 1 itu sendiri. Teman-teman dapat mengamati gambar DED yang telah disediakan untuk mengetahui tinggi kolom praktisnya, jumlah kolom praktisnya, lalu panjang dan lebar kolom praktisnya. Yang kita ini lihat yang bagian sini. Bagian yang kiri, panjang dan lebar kolom praktis itu masing-masing 0,15 dan 0,15. Tingginya 3,3 dan jumlahnya untuk tinggi 3,3 itu 7 buah.
Lalu pada sebelah kanan, panjang dan lebarnya juga sama 0,15, tingginya berbeda 2,1 dan jumlah kolom praktis yang memiliki tinggi 2,1 adalah ada 9 buah. Dihitung volumenya masing-masing ketemu 0,52 dan yang satunya 0,43. Lalu kedua volume tersebut ditambahkan menjadi total volume untuk kolom praktis lantai 1 adalah 0,95 meter kubik. Selanjutnya dihitung kolom praktis lantai 2 di mana panjang dan lebarnya tetap 0,15 tapi tingginya 3,35. Dan jumlah kolom praktis untuk tinggi 3,35 pada lantai 2 ada 10 buah sehingga volumenya adalah 0,75. Kemudian semua volume kolom praktis dijumlahkan baik pada lantai 1 dan lantai 2 didapatkan hasil 1,7 meter kubik. Lalu kita mencari volume beton untuk kolom utama. Pada lantai 1, kolom utama ukurannya adalah 15/30 atau 15 x 30 cm. Panjangnya dikonversi menjadi meter berarti 0,3, lebarnya 15 cm jadi 0,15 meter. Tinggi kolom utama untuk lantai 1 adalah 3,4. Jumlahnya 13 buah. Volumenya adalah 1,99 meter kubik. Lalu dengan cara yang sama digunakan untuk menghitung volume kolom utama untuk lantai 2. Panjang dan lebar tetap sama, tingginya berbeda sedikit 3,35 dan jumlahnya juga berbeda 10 buah. Jadi volumenya adalah 1,51 meter kubik. Total volume kolom utama itu dijumlahkan. Jadi hasilnya adalah 3,5 meter kubik. Kemudian kita akan mencari volume beton untuk sloof. Jadi sloof itu terletak di lantai dasar, tepat di atas pondasi batu kali. Kita dapat melihat gambar DED pada gambar rencana denah rencana sloof atau gambar penampang sloof pada gambar DED. Seperti ini, kita kembali lagi ke denah. Ini menghitung volume juga harus sambil melihat gambar DED juga ya teman-teman. Jadi yang pertama kita hitung adalah sloof ukuran 15/20 cm yang panjangnya 8 meter. Ini sambil mengamati gambar. Jadi panjangnya 8 meter, lebarnya 0,15 atau 15 cm, jadikan meter ya. Tingginya 0,2. Ini harusnya 20 bukan 25, 0,2. Dan jumlah untuk sloof 15/20 dengan panjang 8 meter adalah 2 buah, sehingga volumenya adalah 0,48 meter kubik. Dengan cara yang sama digunakan untuk menghitung sloof 15/20 juga, tetapi panjangnya berbeda. Jadi total sloof dengan ukuran 15/20 adalah 0,615. Hasil dari penjumlahan sloof 15/20 dengan panjang 8 dan panjang 4,5 meter. Lalu sloof dengan beda ukuran 15/30 dengan panjangnya 15 meter dengan cara yang sama seperti tadi didapatkan hasil volumenya 0,68 meter kubik. Lalu sloof 15/30 dengan panjang 11,5 didapatkan hasil volumenya adalah 0,52 meter kubik. Sloof 15/30 dengan panjang 8 meter didapatkan hasil volumenya adalah 0,72 meter kubik. Sloof 15/30 dengan panjang 6 meter, volumenya 0,27 meter kubik. Dengan cara yang sama seperti yang saya jelaskan, kalian teman-teman dapat menghitung sloof yang ada pada gambar rencana sloof ini. Jadi sloof 15/30 dengan panjang 5,5 itu volumenya 0,25. Selanjutnya dengan panjang 4,2 0,189. Dengan panjang 3 meter volumenya 0,27 meter kubik. Lalu semuanya sloof 15/30 dengan perbedaan panjang yang beragam tadi dijumlahkan menjadi total volume beton sloof ukuran 15/30 adalah 3,329 meter kubik.
Lalu slough yang berbagai ukuran di atas, tadi kan ada slough yang ukurannya 15/20 dan 15/30, itu ditambahkan menjadi 1, jadi totalnya adalah 3,944 meter kubik. Ini adalah hasil dari total volume beton slough untuk ukuran 15/30 ditambah total volume beton slough untuk ukuran 15/20. Lalu kita menghitung balok 15/20, ukuran 15/20. Balok ukuran 15/20 ini dipasang pada dinding lantai 1. Di atasnya dinding lantai 1. Di sini ada denahnya untuk balok 15/20 pada lantai 1. Di gambar DED ada denahnya untuk balok 15/20 pada lantai 1 yang dipasang pada dinding lantai 1 di bagian atasnya ya. Mari kita lihat. Nah, ini semuanya dihitung panjangnya. Dan mulai dari yang vertikal dan horizontal semuanya dihitung. Panjangnya untuk balok 15/20 adalah 74,5 dan lebarnya 0,15 dan tingginya 0,2 meter. Jadi total volumenya untuk balok 15/20 adalah 2,24 meter kubik. Lalu ring balok 15/20, ring balok 15/20 itu berada di atas dinding pada lantai 2. Jadi pada lantai 2 ada dinding, di atasnya dinding lantai 2 ada ring balok ukuran 15/20. Kita juga amati rencana ring balok lantai atas atau lantai 2. Jadi sambil menghitung volume juga dibarengi dengan melihat gambar DED-nya. Semuanya panjang ring baloknya semuanya dihitung dari yang mulai sisi vertikal dan horizontal. Dijumlahkan menjadi 63,1 meter. Lebar dan tingginya masing-masing 0,15 dan 0,2. Diketahui bahwa volume untuk ring balok 15/20 adalah 1,89 meter kubik. Lalu kita akan menghitung volume beton untuk tangga dan plat beton bertulang. Kita melihat perhitungan plat lantai terlebih dulu. Jadi di atasnya ring balok itu ada plat lantai. Nah, area yang kosong ini nanti akan dipasangi plat lantai untuk menyangga kita yang hidup atau menyangga orang yang akan tinggal di lantai 2. Ini bagian yang tengah-tengah yang ditunjukkan kursor, dihitung luasnya berapa dan tinggi rencana platnya berapa. Jadi misalnya volume 1 itu 1,4 dikali 2,85 itu merupakan bagian dari perhitungan ini. Misal ini contohnya, ini 1,4. Lebarnya dan panjangnya 2,85, seperti itu. Dan tebal slough-nya direncanakan adalah 15 cm atau 0,15. Jadi setiap pada rongga ini itu dihitung luasnya kemudian dikali tebal rencana slough, itu dapat diketahui volume plat lantainya.
Ini semuanya dihitung mulai dari volume 1 sampai volume 10, di berapa hasilnya, lalu dijumlahkan volume totalnya, ketemu 11,4 meter kubik. Lalu kita menghitung volume bordes. Jadi tangga itu punya bordes. Bordes adalah plat yang menyatukan kedua sisi tangga. Jadi dapat kita lihat pada gambar DED-nya. Ini kan tangga menuju lantai 2. Nah ini pada pertengahan ini itu namanya plat bordes. Plat bordes ukurannya 0,8, panjangnya dan lebarnya 0,8, tebalnya adalah 0,18. Atau kita samaratakan saja seperti plat lantai 0,15 menurut standar SNI. Hasilnya volume plat bordes adalah 0,1 meter kubik. Kemudian kita akan menghitung volume beton untuk anak tangga. Jadi rumus mencari volume beton anak tangga adalah yang tertampil pada layar ini adalah 1/2 dikali panjang, kali lebar, kali tinggi, kali jumlah anak tangganya. Jadi 1/2 dikali panjangnya anak tangga adalah, lihat pada kursor ini, gambar DD-nya adalah dari titik sini sampai titik sini adalah 0,8. Lalu lebarnya dari titik sini sampai titik sini adalah 0,3. Lalu untuk tinggi anak tangga adalah 0,18. Lalu jumlah anak tangganya ini dihitung, itu ada 19 buah anak tangga. Jadi total volume beton untuk anak tangga adalah 0,36 meter kubik. Setelah menghitung volume pekerjaan beton, baik beton non-struktur maupun struktur, selanjutnya dilanjutkan menghitung volume pada pekerjaan pembesian. Yang dibahas pertama kali subdetail pekerjaannya adalah kolom praktis. Kolom praktis ada kolom praktis lantai 1 dan kolom praktis lantai 2. Yang kita bahas pertama dulu adalah kolom praktis pertama adalah kolom praktis lantai 1. Jadi rencana kolom praktis, tinggi satu kolom praktis itu 3,4 meter dengan jumlahnya 16 buah. Jadi total tinggi kolom praktis adalah 54 meter. Kita tulis di sini lagi datanya. Lebar 1 pada gambar, diperhatikan pada gambar DED-nya itu 0,15 dan lebar 2 0,15. Tinggi satu kolom praktis 3,4, jumlah kolom praktis 16 buah. Selanjutnya kita akan menghitung volume pembesian pada kolom praktis. Ditulis lagi lebar 1 dan lebar 2 diikuti dengan tinggi kolom dan jumlah kolomnya ditulis lagi. Lalu kita menghitung tulangan pokok terlebih dulu. Jadi pada gambar DED menggunakan tulangan pokok diameter 8 mm. Lalu panjang besi per batang itu saat dibeli dari toko bangunan, panjang besi per batang itu per 12 meter. Sehingga berat besi per batang adalah menggunakan rumus sebagai berikut. Angka 0,00615 merupakan angka konversi. Lalu dikali dengan diameter kuadrat berarti 8 kuadrat dikali dengan panjang besi per batangnya adalah 12 meter. Menghasilkan berat besi per batang 4,72 kg. Lalu berat besi per 1 meternya berarti 4,72 dibagi dengan 12 untuk mengetahui berat besi per batangnya. Lalu jumlah tulangan pokok pada gambar, tulangan pokok berjumlah 4 buah. Dan overlap untuk sambungan. Jadi setiap tulangan itu diberi overlap atau tambahan untuk menyambung dengan tulangan lain. Nah, rumus overlap sambungan adalah 40D atau 40 kali diameter.
berarti 40 dikali diameter. Ini dibagi 1000, mengapa? Karena kita harus mengubah diameter tulangan yang milimeter menjadi meter, maka dari itu dibagi 1000. Begitu. Selanjutnya menghitung panjang satu buah tulangan pokok. Berarti tulangan panjang satu buah tulangan ditambah dengan overlap. Overlap itu ditambahkan pada sisi ujung bawah, ujung atas pada kolom praktis ya, berarti 0,32 ditambah panjang satu kolom berapa? 3,4, lalu ditambah 0,32 sebagai overlapnya. Berarti total panjang satu buah tulangan pokok adalah 4,04 meter. Lalu panjang total tulangan pokok yang 4,04 meter itu untuk mendapatkan panjang totalnya dikali 4, karena dalam satu kolom praktis kan tadi ada 4 tulangan, menghasilkan nilai 16,16 meter. 16,16 meter dikali dengan berat besi per batang akan menghasilkan volume tulangan sebesar 6,36 kg. Lalu volume tulangan ini merupakan volume tulangan sebesar 6,36 kg merupakan volume tulangan untuk satu kolom praktis. Kalau kolom praktisnya ada 16 berarti dikali 16. Jadi total tulangan pokok, volume tulangan pokok adalah 101,77 kg. Berikutnya kita akan menghitung tulangan sengkang atau bagel dengan diameter 6 mm. Sama seperti sebelumnya, kita tulis lagi diameternya adalah 6 mm, panjang besi per batang 12. Berat besi per batang menggunakan rumus yang sama. Dihasilkan nilai berat besinya per batang 2,66 kg. Berat besi per meter berarti berat besi per batang dibagi dengan 12 menghasilkan nilai 0,22 kg. Terus ada selimut beton. Selimut beton ini diisi dengan 0,025 meter. Jadi selimut beton merupakan jarak sengkang terhadap sisi terluar kolom. Kalau pada gambar DED berarti jarak sengkang ini ke sisi terluar kolom itu 2,5 cm untuk kolom praktis, atau dalam meternya adalah 0,025 meter. Lalu jarak spasi tulangan sengkang adalah 0,15 meter. Lebar tulangan sengkang itu itu 0,1 itu didapat dari lebar 1 ini karena mirip ya, kolom praktisnya itu simetris 0,15 kali 0,15, jadi sama aja pakai lebar 1 atau lebar 2 di minus, ini harusnya dalam kurung 2 dikali dengan selimut beton menghasilkan angka 0,1. Lalu lebar tulangan sengkang 2 itu sama rumusnya. Lebar 2 ini 0,15 dalam kurung 2 dikali dengan selimut betonnya. Hasilnya 0,1. Itu merupakan lebar tulangan sengkang 1 dan lebar tulangan sengkang 2. Lalu pembengkokan pada sengkang itu dibengkokkan sebesar 135 derajat atau 6D. Jadi 6 dikali diameter tulangannya dibagi 1000 untuk mengkonversinya menjadi meter itu sama dengan 0,036 meter. Jadi kan tulangan itu dibengkokkan ya pada sisi ujungnya ini. Ini lihat gambarnya, dibengkokkan seperti ini bentuknya sebesar 135 derajat atau menggunakan rumus 6D. Lalu panjang satu buah tulangan sengkang berarti
2 dikali dengan lebar tulangan sengkang 1 ditambah ini diberi kurung ya teman-teman agar tidak bingung. Jadi untuk menghitung panjang satu buah tulangan sengkang, maka 2 dikali lebar tulangan sengkang 1 ditambah 2 dikali lebar tulangan sengkang 2 ditambah 2 kali pembengkokan 135 derajat. Mengapa ini untuk semua ini dikali 2? Karena lebar tulangan sengkang 1 untuk 0,1 meter kan ada 2 sisi. Begitu juga dengan lebar tulangan 2 untuk 0,1 juga ada 2 sisi. Lalu pembengkokan 135 derajat juga ada 2 sisi. Yang sebelah, dilihat gambarnya ini ya, di sini yang sebelah sini dan yang sebelah sini. Jadi juga dikali 2. Lalu ketemu panjang satu buah tulangan sengkang adalah 0,47 meter. Lalu banyak tulangan sengkang, itu berarti tinggi satu kolom praktis 3,4 meter dibagi dengan jarak tulangan sengkang, berarti 3,4 dibagi 0,15. Hasilnya adalah 22,67 buah, tetapi tidak mungkin koma ya, harus dibulatkan ke atas menjadi 23 buah tulangan sengkang. Tulangan sengkang tadi, untuk mengetahui volumenya berarti 23 buah tulangan sengkang dikali dengan panjang satu buah tulangan sengkang dikali dengan berat besi per 1 meternya. Ketemu volume tulangan untuk satu kolom praktis adalah 2,40 kg. Lalu total volume tulangan untuk 16 kolom praktis, karena jumlah kolom praktisnya ada 16, berarti dikalikan dengan 16. Berarti 2,4 dikali dengan 16 sama dengan 38,46 kg. Berarti total pembesian merupakan hasil penjumlahan dari total volume tulangan pokok dan total volume tulangan sengkang. Jadi 101,77 ditambah 38,46. Benar ya, 101,77 ditambah 38,46 hasilnya adalah 140,23 kg untuk kolom praktis lantai 1. Dengan cara yang sama, dihitung juga kolom praktis lantai 2. Kita persingkat saja karena caranya sama seperti kolom praktis lantai 1. Ketemu hasil total pembesian untuk kolom praktis lantai 1 itu 86,85 kg. Jadi total akhir pembesian kolom praktis mulai dari lantai 1 dan lantai 2 itu dijumlahkan. Jadi total pembesian kolom praktis itu 227,08 kg. Selanjutnya adalah kolom utama. Proses perhitungannya sama seperti kolom praktis, tapi mungkin saya akan jelaskan lagi ya agar lebih jelas sejelas-jelasnya. Jadi kolom utama untuk dipisah juga, kolom utama ada di lantai 1 dan di lantai 2. Kita hitung dulu di lantai 1 bahwa tinggi kolom struktur itu 3,4, jumlahnya 13. Berarti total tinggi kolom struktur lantai 1 44,20 meter. Kita tulis di sini datanya. Lebar 1 0,3 meter, lebar 2 adalah 0,15 meter. Tinggi satu kolom 3,4 dan jumlah kolomnya ada 13. Lalu kita hitung volume pembesian kolom utama atau kolom strukturnya. Ditulis lagi mulai dari lebar 1, lebar 2, tinggi kolom dan jumlah kolom ditulis seperti yang ada di atas. Dengan tulangan pokoknya adalah pada gambar DED itu 13 mm.
13 mm. Ditulis di sini diameter tulangannya berapa, 13 mm. Panjang besi per batang selalu 12 meter ya. Lalu berat besi per batang menggunakan rumus yang sama seperti ini. Ketemu 12,47 kg. Berat besi per batang berarti berat besi per 1 meter berarti berat besi per batang dibagi dengan 12. Ketemu 1,04. Lalu jumlah tulangan pokok pada gambar adalah 6 buah. 6 buah ya di sini, 6 buah. Overlap untuk sambungan menggunakan rumus 40D, berarti 40 dikali diameternya 13 dibagi 1000 untuk konversi ke meter. Lalu panjang satu buah tulangan pokok berarti overlap ditambah tinggi kolom ditambah overlap lagi menghasilkan 4,44 meter. Panjang total tulangan pokok berarti 4,44 meter dikali dengan jumlah tulangan pokok pada satu kolom. Kan tadi 6, berarti 6 dikali 4,44 adalah 26,64. Lalu volume tulangan untuk satu kolom berarti 26,64 dikali berat besi per 1 meter. Hasilnya adalah 27,69 kg. Total volume tulangan adalah volume tulangan untuk satu kolom dikali dengan jumlah kolom struktur atau kolom utamanya. Berarti 27,69 dikali dengan 13. Hasilnya adalah 359,95 kg. Lalu selanjutnya menghitung tulangan sengkang atau bagel dengan diameter 8 mm. Panjang besi per batangnya tetap 12 meter. Berat besi per batang menggunakan rumus yang sama seperti yang di atas. Dengan berat besi per 1 meter berarti 4,72 dibagi dengan 12. Selimut betonnya itu ini pakai 2,5 cm atau 0,025 meter. Itu tetap ya, selimut beton itu selalu segitu, standar SNI sudah seperti itu. Lalu jarak spasi tulangan itu 0,15. Lebar tulangan sengkang itu berarti ini lebar 1 ya. Lebar tulangan sengkang itu pakai lebar 1 dulu, berarti 0,30 meter di minus 2 dikali dengan selimut betonnya. Jadi lebar tulangan sengkang yang lebar pertama itu 0,25, sedangkan tinggi tulangan sengkang berarti pakai lebar yang 2 yang 0,15 minus 2 dikalikan dengan selimut betonnya berarti ketemu 0,1 meter. Pembengkokannya tetap sama sebesar 135 derajat menggunakan rumus 6D, berarti 6 dikali dengan diameter sengkangnya 8 meter dibagi 1000 untuk konversi ke meter. Lalu panjang satu buah tulangan sengkang merupakan hasil perkalian dan penjumlahan ini. Berarti lebar tulangan sengkang dikali 2 ditambah tinggi tulangan sengkang dikali 2 ditambah pembengkokan 135 derajat dikali 2. Karena sisi lebar tulangan sengkang ada 2 sisi, tingginya juga ada 2 sisi, dan pembengkokannya juga ada 2 sisi seperti kolom praktis tadi. Jadi hasilnya adalah panjang satu buah tulangan sengkang adalah 0,8 meter. Banyak tulangan sengkang berarti tinggi satu kolom
utama itu 3,4 dibagi dengan jaraknya tulangan sengkang adalah 0,15. Berarti banyak tulangan sengkang adalah 22,67 buah dibulatkan ke atas menjadi 23 buah. Volume tulangan sengkang satu kolom itu berarti 23 buah tulangan sengkang dikali dengan panjang satu buah tulangan sengkang dikali dengan berat besi per 1 meter untuk tulangan sengkang. Jadi volume tulangan sengkang untuk satu kolom adalah 7,21 kg. Lalu volume total tulangan sengkang dikali 7,21 kg dikali dengan jumlah kolom utamanya ada 13 buah menjadi 93,68 kg. Total pembesiannya adalah total volume tulangan pokok kolom utama ditambah total volume tulangan sengkang kolom utama. Hasilnya adalah 453,63. Kita cek. 359,95 benar ya. Lalu 93,68 ditambahkan menjadi 453,63 kg. Dengan cara yang sama dilakukan perhitungan untuk kolom utama lantai 2. Caranya sama sehingga total pembesiannya ketemu 345,83 kg. Total akhir pembesian kolom utama berarti yang kolom utama lantai 1 ditambah kolom utama lantai 2 volumenya ya, itu menghasilkan volume besinya 799,45 kg. Lalu kita menghitung volume tulangan sleeve. Yang pertama kita hitung adalah sleeve dengan ukuran 15/20. Jadi untuk menghitung sleeve kita harus sambil memperhatikan denah rencana sleeve pada gambar DED-nya. Teman-teman juga harus sambil melihat ya saat menghitung volumenya. Jadi ini adalah denah rencana sleeve-nya. Untuk sleeve ukuran 15/20 pada denah rencana, jadi ada panjang rencana sleeve untuk bentang 8 meter. Untuk ukuran 15/20 itu ada 2 buah, jadi 8 dikali 2 adalah 16. Lalu bentang dengan panjang 4,5 itu ada 1 buah sama dengan 4,5. Ini ditotal menjadi 20,5. Data tersebut ditulis lagi di sini. Lebar sleeve tadi adalah 15/20, jadi lebarnya 0,15, tingginya 0,20. Panjangnya 20,5. Kalau dijadikan satu seperti ini, berarti sleeve-nya dianggap 1 buah. Karena semuanya itu sudah ditotal, sudah dijumlahkan. Jadi sleeve itu dianggap menjadi 1 buah. Kalau kolom kan tadi jumlahnya banyak ya. Tapi kalau sleeve itu 1 buah karena pakai panjang sleeve yang ditotal sebesar 20,5. Lalu kita hitung pembesiannya. Ditulis lagi datanya seperti tadi, lalu kita menghitung tulangan pokoknya. Tulangan pokoknya itu 12 mm dengan panjang besi per batang 12 meter. Berat besi per batang masih sama menggunakan rumus yang ini. Dan berat besi per 1 meter adalah berat besi per batang dikali panjang besi per batang. 10,63 dibagi dengan 12. Hasilnya 0,89 kg. Jumlah tulangan pokok untuk sleeve ada 4 buah. Overlap untuk sambungan menggunakan rumus 40D. Berarti 40 dikali dengan diameter tulangan dibagi 1000 untuk konversi menjadi meter. Lalu panjang 1 buah tulangan pokok berarti overlap ditambah dengan panjang sleeve ditambah dengan overlap, hasilnya 21,46. Panjang total tulangan pokok berarti panjang 1 buah tulangan pokok dikali dengan 4 karena tadi kan tulangan sleeve-nya ada 4
menjadi 85,84 meter. Volume tulangan untuk volume tulangan slough berarti 85,84 dikali dengan berat besi per 1 meternya. Berarti hasilnya 76,02 kg. Dan total volume tulangan adalah 76,02 dikali 1 sama dengan 76,02 kg. Kenapa dikali 1? Sebenarnya ini tidak perlu ditulis lagi ya. Ini bekas rumus menghitung kolom tadi. Karena slough dijumlahkan menjadi 1, maka jumlah slough juga 1 buah. Karena semuanya dijumlahkan jadi 1. Kalau kolom kan tadi beda. Kolom ngitungnya per 1 kolom. Nah, kolomnya ada 10 buah. Nah, kalau hitung slough ini dihitung semuanya, semua panjangnya dijumlahkan jadi 1. Berarti kan jumlah slough-nya jadi 1 buah gitu. Jadi total volume tulangannya adalah 76,02 kg. Lalu menghitung tulangan sengkang atau bagel dengan diameter tulangan 8 mm, panjang besi per batang 12 meter. Berat besi per batang menggunakan rumus yang sama ini. Dan berat besi per 1 meter berarti 4,72 dibagi dengan 12, hasilnya 0,39. Selimut beton itu tetap 2,5 cm atau 0,025 cm, itu sudah menurut SNI. Lalu jarak spasi tulangannya adalah 0,15. Lebar tulangan sengkang itu kita lihat di sini. Lebar slough-nya 0,15 dikurangi 2 dikali dengan selimut betonnya. Lalu sama tingginya. Tinggi slough-nya 0,2 minus 2 dikali dengan selimut betonnya tadi. Hasilnya adalah 0,15. Lalu pembengkokannya tetap 135 derajat atau menggunakan rumus 6D, berarti 6 dikali dengan diameter tulangan sengkang dibagi 1000 untuk konversi menjadi meter. Lalu panjang satu buah tulangan sengkang merupakan hasil perkalian dan penjumlahan dari lebar tulangan sengkang, tinggi tulangan sengkang, dan pembengkokan 135 derajat. Ini tetap menggunakan rumus yang sama seperti saat menghitung kolom praktis tadi atau kolom utama tadi. Lalu banyak tulangan sengkang itu berarti panjang seluruh sengkang 20,5 dibagi dengan jarak spasi tulangannya adalah 0,15. Jadi banyak tulangan sengkangnya sejumlah 136,67 buah dibulatkan ke atas menjadi 137 buah. Volume tulangan sengkang slough berarti 137 dikali dengan panjang satu buah tulangan sengkang dikali dengan berat per 1 meter tulangan sengkang. Jadi volume tulangannya adalah 32,14 kg. Total volume tulangan karena slough dijumlahkan utuh menjadi 1, berarti slough dianggap menjadi 1 buah ya, berarti 32,14 kali 1 sama dengan 32,14 kg tetap. Jadi total pembesian untuk slough ukuran 15/20 itu berarti total volume tulangan pokok ditambah total volume tulangan sengkang. Hasilnya adalah 108,16 kg. Kita cek dulu. 76,02 sama ya. 32,14 juga sama, berarti 108,16 kg. Nah, selanjutnya untuk slough ukuran 15/30 sama seperti saat menghitung slough ukuran 15/20 sambil melihat denah rencana slough, dihitung bentangnya berapa. Yang bentang 15
berapa jumlahnya, bentang 8 berapa jumlahnya gitu. Lalu di total seluruh panjang sleeve-nya ketemu berapa, lalu dihitung pembesiannya sama seperti saat menghitung sleeve ukuran 15/20. Dengan cara yang sama seperti saat menghitung sleeve juga dapat diaplikasikan pada saat menghitung balok. Tapi dengan melihat gambar DED, denah rencana balok lantai dasar ini, sambil melihat ini sambil juga menghitung, cara menghitungnya tetap sama seperti saat menghitung sleeve. Begitu juga dengan ring balok 15/20 juga sama. Seperti itulah untuk perhitungan volume tulangan pada pekerjaan pembesian. Tadi kan kita sudah menghitung volume pekerjaan beton, lalu menghitung volume pekerjaan pembesian. Selanjutnya kita menghitung volume pekerjaan backing. Subdetail pekerjaan yang pertama dibahas adalah pekerjaan backing kolom pedestal. Tadi kan kolom pedestal juga sudah dihitung pada saat menghitung volume pekerjaan beton. Ya, datanya juga tetap sama seperti tadi, dengan panjang 0,3, lebarnya 0,15, tingginya 1,5, dan jumlah kolom footplate dan jumlah pondasi footplate itu ada 11 buah, yang berarti jumlah kolom pedestalnya juga 11 buah. Lalu backing kolom pedestal itu dipasang pada 4 sisi kolom. Ini dilihat pada kursor pada layar. 4 sisi kolom tuh yang ini, dan yang ini. Jadi empatnya itu di backing. Lalu rumus yang digunakan adalah berarti P plus L dikali 2 kali tinggi. P plus L 0,5 hasilnya, dikali 2 dikali 1,5 tingginya, dan dikali dengan 11, karena jumlah kolom pedestalnya kan ada 11. Berarti total backing kolom pedestal adalah 14,85 meter persegi. Selanjutnya ada backing plat. Jadi untuk menghitung backing plat, kita melihat gambar denahnya terlebih dulu. Jadi plat itu dipasang di atas ring balok. Ring balok ini dipasang di atas dinding lantai 1. Jadi ada dinding lantai 1, di atasnya ada ring balok, di atasnya ada plat. Plat ini untuk mencari luasan backing-nya berapa, itu perlu dihitung satu-satu. Misalnya luas ini berapa, luas ruangan ini berapa, luas ruangan ini berapa, itu dihitung satu-satu semuanya. Sehingga saat semuanya sudah dihitung, ini nanti diakumulasikan hasilnya berapa untuk volume totalnya. Nah, kalau sudah, berarti volume total backing untuk plat adalah 75,94 meter persegi. Hal ini karena plat itu di backing pada bagian bawahnya saja, seperti itu. Selanjutnya backing anak tangga. Backing anak tangga tadi ini menyesuaikan pada gambar DED-nya dengan panjang anak tangga tadi 0,8, lebarnya 0,18 meter, dan jumlah anak tangganya ada 19 buah. Berarti untuk melakukan backing anak tangga menggunakan rumus P kali L kali N. 0,8 dikali 0,18 dikali 19 sama dengan 2,74 meter persegi. Selanjutnya backing bordes. Backing bordes, panjang bordesnya tadi kan saat menghitung volume beton, panjang bordesnya 0,8, lebarnya juga 0,8. Jumlah bordesnya tentu saja juga cuma 1. Lalu dengan data yang ada, berarti untuk menghitung backing bordes berarti P kali L kali N, atau 0,8 kali 0,8 kali 1
karena jumlah bordasnya juga cuma satu, berarti sama dengan 0,64 meter persegi untuk backing bordas. Lalu selanjutnya kita menghitung backing kolom praktis. Yang pertama ada kolom praktis lantai 1. Panjang kolom praktis lantai 1 itu 0,15 dengan tinggi untuk per satu kolom praktisnya 3,4. Dan jumlah kolom praktis pada lantai 1 ada 16 buah. Backing pada kolom praktis itu hanya dilakukan pada dua sisi kolomnya saja, karena dua sisi kolom lainnya itu berhimpitan dengan dinding, jadi tidak perlu di backing. Kita lihat pada gambar DED, ini misalnya kolom praktis ya. Kolom praktis dua sisi lainnya dihimpit dinding dan dua sisi lainnya terbuka. Nah, sisi terbuka ini yang diberi backing. Jadi untuk menghitung volume backing kolom praktis itu berarti panjang kali tinggi dikali 2 untuk backing dua sisi kolomnya, dan dikali jumlah kolomnya, berarti 0,15 dikali 3,4 dikali 2 dan dikali 16 sama dengan 16,32 meter persegi. Itu untuk kolom praktis lantai 1. Dengan cara yang sama juga dihitung backing kolom praktis lantai 2, dihasilkan volumenya adalah 10,05 meter persegi. Lalu total volume backing untuk kolom praktis dijumlahkan pada lantai 1 dan pada lantai 2 dijumlahkan, ditemukan menjadi 26,37 meter persegi. Selanjutnya kita membacking kolom utama. Kolom utama pada lantai 1 terlebih dulu dengan ukuran 15/30. Sama seperti saat menghitung backing kolom praktis, ini ditulis dulu data yang dibutuhkan. Panjangnya ada 0,3 dan tingginya 3,4 untuk per satu kolom utamanya, dan jumlah kolom utama pada lantai 1 ada 13 buah. Sama seperti kolom praktis, kolom utama untuk sisi yang dengan lebar 0,15 itu dihimpit dinding. Ini tadi contohnya ya, dihimpit dinding yang sisi 0,15 dan sisi 0,3-nya terbuka, jadi perlu ditutup dengan backing. Berarti volumenya sama seperti kolom praktis tadi, panjang kali tinggi dikali 2 dengan dikali n atau jumlah kolomnya, berarti 0,3 dikali 3,4 dikali 2 dikali 13, hasilnya 26,52 meter persegi. Sama seperti perhitungan pada lantai 1, kolom utama pada lantai 2 juga seperti itu, dihasilkan nilai 20,1 meter persegi. Lalu total volume backing kolom utama pada lantai 1 dan lantai 2 dijumlahkan, menghasilkan 46,62 meter persegi. Kemudian kita menghitung backing sleeve. Sleeve tadi kan ada dua jenis ukuran, 15/20 dan 15/30, tetapi caranya juga tetap sama. Kita hitung panjang totalnya untuk sleeve 15/20 saat menghitung volume pembesian tadi kan panjang totalnya 20,5 meter dan tingginya ini 0,2. Ini harusnya pada gambar 0,2 meter ya. Berarti kan kalau dijumlahkan semuanya menjadi jumlah total, jumlah sleeve-nya berarti kan dianggap 1. Maka rumus yang digunakan adalah panjang kali tinggi dikali 2 dikali n. Berarti 2,05 dikali 0,2 dikali 2 sisinya dikali n-nya itu 1. Kalau sleeve itu di backing pada sisi samping kiri dan kanan. Jadi 0,2 samping kiri dan 0,2 samping kanan. Atas dan bawahnya tidak. Jadi ketemu hasil backing sleeve 15/20 adalah 8,2 meter persegi. Lalu backing sleeve 15/30 itu panjang totalnya 71,2 dan tingginya 0,3. Dengan rumus yang sama seperti tadi, berarti ketemu backing sleeve 15/30 itu 42,72 meter persegi. Lalu kita menghitung backing balok. Backing balok
itu panjang total sama seperti saat menghitung bagisting slough. Berarti panjang total bagisting baloknya itu 74,5 dengan tingginya 0,2. Berarti rumusnya adalah P kali T dikali 2 sisinya. Berarti 74 dikalikan 0,2 dikali 2 sisinya. Sama seperti saat menghitung slough, yang dibagi sting adalah sisi kiri dan kanannya, atas dan bawah tidak dibagi sting. Berarti sisi kiri dan kanan itu berarti sisi yang 0,2 ini dan 0,2 ini. Berarti kan dikali 2. Menghasilkan volume bagi sting slough sebesar 29,8 meter persegi. Lalu bagi sting ring balok juga sama seperti menghitung bagi sting balok, dihasilkan nilai 25,24 meter persegi. Kemudian menghitung bagisting footplate. Sebenarnya menghitung bagisting footplate itu dihitung pertama kali, kemudian menghitung bagisting pedestal. Tapi ini dibalik, tapi nggak apa-apa. Jadi ditulis dulu data yang dibutuhkan adalah panjangnya footplate. Tadi kan 0,8 seperti yang data-data pada atas sama tetap 0,8, lalu tingginya footplate 0,25 meter, dan sisi yang diberi bagisting ada 4 sisi. Sisi yang diberi bagisting itu ada 4. Sisi yang sini dilihat pada kursor ya, di sisi yang sini, sisi yang sini, sisi yang sini, dan sisi yang sebelah sini. Dengan jumlah pondasi footplate ada 11 buah, maka dengan menggunakan rumus yang ditunjukkan pada kursor, volumenya diketemukan 8,8 meter persegi. Seperti itu. Jadi pada pekerjaan pembesian ini dihitung pada pekerjaan beton ini dihitung pekerjaan beton baik non struktur maupun struktur, lalu diikuti dengan pekerjaan pembesian, lalu diikuti dengan pekerjaan bagisting yang semuanya harus dihitung volumenya. Demikian video pembahasan untuk menghitung pekerjaan beton. Terima kasih.